Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDA 2 akan membawakan presentasi student project kami yang berjudul Toxoplasmosis. Adapun berikut merupakan nama-nama dari anggota SGD kami dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab 1. Baik, perkenalkan nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit yang terakhir 110. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari disusunnya student project SGDA 2 berjudul Toxoplasmosis yang dalam hal ini berfokus pada toxoplasmosis pada ibu hamil. Jadi toxoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit intraseluler yaitu Toxoplasma gondii yang berkembang biak di dalam tubuh kucing dan menyebar lewat alkista yang keluar dari feses kucing dan mengontaminasi lingkungan bisa melalui air ataupun makanan yang dikonsumsi manusia. Toxoplasmosis ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yaitu menyerang sepertiga populasi dunia dan merupakan infeksi kronis yang paling umum, sehingga berbahaya terutama pada ibu hamil, karena toxoplasmosis ini dapat menyebabkan gangguan serius pada pertumbuhan janin, seperti gangguan kalsifikasi intrakranial dan juga dilatasi ventrikel yang dapat ditemukan pada pemeriksaan ultrasonografi. Oleh karena itu, student project berjudul toxoplasmosis ini disusun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit ini, khususnya bahaya pada ibu hamil. Demikian yang bisa saya jelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnya Gita Maharani dengan 3 digit tim akhir 062. Jadi rumusan masalah dari student project kami adalah yang pertama, apakah definisi dari toxoplasmosis, yang kedua bagaimana epidemiologi toxoplasmosis, yang ketiga bagaimana etiologi toxoplasmosis, yang keempat bagaimana faktor risiko toxoplasmosis, yang kelima bagaimana patofisiologi toxoplasmosis, yang keenam bagaimana manifestasi klinis toxoplasmosis, yang ketujuh bagaimana diagnosis toxoplasmosis, kedelapan bagaimana tata laksana toxoplasmosis, dan yang terakhir adalah bagaimana prognosis dari toxoplasmosis. Baik, adapun tujuan penulisan dari student project kami adalah untuk menjawab rumusan masalah dari nomor 1 sampai 9. Baik, adapun manfaat penulisan dari student project kami adalah manfaat bagi penulis, yaitu kajian ini dapat meningkatkan keterampilan analisis dan pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah. Selain itu juga kajian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai penyakit toxoplasmosis, khususnya pada kehamilan. Kajian ini juga dapat menambah referensi pustaka bagi institusi terkait dengan toxoplasmosis. Adapun manfaat bagi pembaca, kajian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai toxoplasmosis kepada masyarakat penderita toxoplasmosis, khususnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang informasi penting seperti pengelolaan pengobatan dan prognosis penyakit ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putri Aswaringharita Dharma dengan 3 IPTQ 209. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi dari toxoplasmosis. Toxoplasmosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Toxoplasma gondii, yang mana untuk penularannya dapat melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, kontak langsung dengan kotoran kucing yang terinfeksi, melalui transplantasi organ, juga bisa melalui transfusi darah. Toxoplasmosis akut pada wanita hamil yang tidak mendapat pengobatan dapat menyebabkan toxoplasmosis kongenital pada janin. Sekian dapat disampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati Dewang Raini dengan 3 digit NIM terakhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan epidemiologi toxoplasmosis. Adapun pada seroprevalensi dunia yang telah dikutip pada meta-analisis oleh Molan et al., didapatkan data yaitu pada Afrika terdapat sebesar 61,4%, Oseania 38,5%, Amerika Selatan 31,2%, Eropa 29,6%, Amerika Serikat 17,5%, Asia 16,4%. Kemudian untuk seroprevalensi toxoplasmosis di Indonesia sendiri, berdasarkan dari meta-analisis oleh Perdana et al., di Jawa sendiri itu mencapai angka 53,15%, kemudian Maluku atau Sulawesi itu juga mencapai angka 46,08%, kemudian Sumatera 41,93%, Kepulauan Nusa Tenggara 32,56%, Kalimantan 31,43%, dan Bali berdasarkan dari penelitian oleh Dwinata et al. Itu mencapai angka 10,9%. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ketut Diana Dewi dengan NIM akhir 039
saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari toksoplasmosis. Seperti yang kita ketahui bahwa toksoplasmosis ini disebabkan oleh infeksi dari Toxoplasma gondii, yaitu protozoa parasit intraseluler dengan kucing atau Felis catus ini sebagai host definitifnya. Saya izin untuk menjelaskan pada bagian-bagian yang sudah saya tampilkan pada slide, di mana saya akan menjelaskan pada bagian nomor 1 terlebih dahulu, di mana Toxoplasma gondii ini berkembang biak secara seksual pada tubuh kucing, di mana nantinya tubuh kucing ini akan mengeluarkan feses berupa Ookista unsporulated yang nantinya dalam waktu kurun 1-5 hari akan berkembang menjadi Ookista sporulated. Dan perlu diketahui juga bahwa Ookista sporulated ini dapat bertahan dan hidup di dalam tanah yang lembab selama bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Lalu kita lihat pada bagian yang berwarna merah, di mana apabila hewan-hewan ternak seperti babi, domba, ataupun sapi, dan juga tikus, ini secara tidak langsung kontak dengan tanah yang mengandung Ookista sporulated yang dihasilkan oleh feses kucing, maka saat mereka menelan dari tanah tersebut, Ookista sporulated tersebut akan masuk ke saluran cerna dan berubah menjadi takizoid, di mana nantinya takizoid ini akan bersembunyi di sistem syaraf, dan apabila takizoid ini nanti bersembunyi di balik jaringan, itu akan berubah bentuk menjadi bradysoid. Dalam siklus yang berwarna merah ini akan terjadi siklus bolak-balik di mana apabila kucing yang sehat secara tidak langsung memakan dari tikus yang sakit, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator terjadinya infeksi pada kucing. Lalu bagaimana manusia bisa terinfeksi dari toksoplasmosis? Kita lihat pada bagian nomor 3 terlebih dahulu. Di mana contohnya apabila manusia secara tidak langsung mengusap-ngusap bulu kucing, di mana pada saat itu kucing tersebut sedang bergulik-gulik di tanah yang mengandung Ookista sporulated dan manusia lupa untuk mencuci tangan, maka secara tidak langsung Ookista sporulated tersebut akan masuk ke dalam saluran cerna manusia dan sama seperti pada binatang, Ookista sporulated tersebut akan berubah menjadi takizoid akibat dari enzim pencernaan dan nantinya akan berubah menjadi bradysoid apabila dia akan hinggap di bagian jaringan manusia dan itu akan bersifat laten. Selain itu, kita juga bisa melihat pada bagian nomor 2, di mana manusia juga bisa terinfeksi melalui makanan yang mentah atau tidak matang apabila makanan atau daging tersebut mengandung dari bradysoid yang terkandung pada hewan-hewan ternak. Jadi, perlu diketahui juga bahwa takizoid itu merupakan bentuk replikatif yang bertanggung jawab atas penyebaran infeksi transplasenta dari ibu ke janin. Selain mengenai mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi, toksoplasmosis ini juga bisa menyebar melalui transfusi darah dan juga transplantasi organ dan donor. Sekian dari penjelasan dari Baik, saya. perkenalkan nama saya Nikoma Rati Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko dari toksoplasmosis, yaitu terdiri dari faktor risiko eksternal dan internal, yang mana faktor risiko eksternal yaitu konsumsi daging mentah atau setengah matang yang mengandung kista parasit seperti daging sapi, kambing, ataupun babi yang tidak dimasak dengan sempurna. Selain itu, paparan kotoran kucing yang terinfeksi juga menjadi sumber utama penularan, terutama jika ibu hamil memiliki kebiasaan membersihkan kotak pasir tanpa menggunakan sarung tangan atau tidak mencuci tangan setelahnya, yang mana kontaminasi pada sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih itu juga dapat meningkatkan risiko terinfeksi. Kemudian faktor lingkungan lainnya seperti berkebun tanpa sarung tangan atau menyentuh tanah yang terkontaminasi serta mengonsumsi susu sapi yang tidak terpasteurisasi. Selanjutnya itu faktor internal, itu terdiri dari sistem imun yang lemah atau gangguan imunodefisiensi yang dapat membuat ketahanan tubuh itu rentan terhadap infeksi. Berikutnya adalah terkait dengan patofisiologi dari toksoplasmosis, di mana sebelum itu perkenalkan saya Ayu Mas Eka Pratnyani dengan 3 digit terakhir 020. Adapun dari toksoplasmosis sendiri merupakan infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, di mana dimulai dari adanya invasi atau masuknya parasit ke dalam tubuh yang kemudian menyebar atau stadium viremia ke berbagai organ, seperti hepar, limfa, hingga sistem saraf pusat dengan melewati blood-brain barrier atau BBB. Pada fase akut, takizoid berkembang secara intraseluler menyebabkan kerusakan daerah sitopatik atau sitopatik langsung, peradangan, dan nekrosis, yang mana nantinya ada imunitas seluler memegang peranan utama dalam mengendalikan infeksi, yang diawali dengan produksi kemokin oleh sel epitel gastrointestinal yang merekrut makrofag serta sel dendritik dan juga neutrofil ke lokasi infeksi. Takizoid yang masuk, yang mana nantinya akan merangsang produksi interleukin 12, yang kemudian akan menginduksi sintesis interferon gamma oleh limfosit T dan juga sel natural killer. Interferon gamma berperan penting dalam menghambat replikasi takizoid dan mengaktifkan makrofag untuk membunuh parasit. Pada infeksi kronis CD4 dan juga CD8,
T-cell terus memelihara imunitas seluler untuk mencegah reaktivasi dari takizoid tersebut. Imunitas humoral juga berperan atau berkontribusi melalui produksi antibodi oleh sel B, yaitu antibodi berupa imunoglobulin G, imunoglobulin M, IgA, dan juga IgE, yang membantu mencegah invasi sel yang nantinya akan mencegah parasit dan juga mendukung untuk parasit dihancurkan oleh sel natural killer ataupun CD8 plus T cell, di mana nanti akan mengaktifkan jalur komplement serta mendukung fagositosis. Jika sel imun terganggu seperti pada penderita AIDS ataupun melalui pasien yang mengalami atau menjalankan transplantasi organ, akan terjadi penurunan interferon gamma yang menyebabkan reaktivasi infeksi secara laten akibat dari konversi bradyzoid menjadi takizoid yang dapat menimbulkan toksoplasmosis cerebral atau diseminata, di mana penurunan vertikal dari ibu ke janin juga dapat terjadi terutama saat infeksi primer serta selama kehamilan ataupun reaktivasi pada ibu dengan imunosupresi yang berisiko menyebabkan komplikasi berat pada janin seperti terjadinya ensefalitis dan juga chorioretinitis. Selamat pagi, siang ataupun sore dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariti Parbaswari dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya izin untuk mempresentasikan mengenai manifestasi klinis dari toksoplasmosis pada ibu hamil. Manifestasi klinis dari toksoplasmosis sendiri itu cukup luas, mulai dari yang sama sekali tidak bergejala sampai dengan gejala yang serius. Pada ibu hamil yang terinfeksi dengan toksoplasmosis, biasanya akan menunjukkan gejala ringan yang menyerupai dengan penyakit flu, seperti demam, sakit kepala, ataupun kelelahan. Namun pada beberapa kecil kasus, dapat juga muncul tanda-tanda mononukleosis like syndrome seperti demam dan juga ruam makulopapular atau blueberry muffin ras, yang menyerupai kelainan kulit pada demam tifoid. Umumnya, 85% kasus pada bayi baru lahir, toksoplasmosis ini tidak menunjukkan gejala. Di mana trias klasik pada toksoplasmosis sendiri meliputi hidrosefalus, klasifikasi intrakranial, dan juga chorioretinitis. Pada kondisi toksoplasmosis berat, salah satu dari gejala trias klasik tersebut akan muncul yang disertai dengan gejala infeksi lainnya seperti hepatosplenomegali, trombositopenia, limfodenopati, dan juga kelainan susunan saraf pusat. Di mana manifestasi klinis lainnya yang terjadi pada neonatus selain trias klasik tersebut seperti kejang, nistagmus, anemia, prematuritas, lesi retina, dan juga hambatan pertumbuhan intrauterin yang parah dengan berat badan lahir yang rendah. Pada beberapa kasus juga, bayi dengan manifestasi klinis okular yang parah dapat mengalami kerusakan otak yang juga parah. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalan Mas Dewi Syanita Kartisari dengan NIM akhir 132. Saya izin menjelaskan terkait diagnosis dari toksoplasmosis pada ibu hamil. Ibu hamil, 70% ibu hamil yang mengalami infeksi toksoplasmosis itu tidak mengalami gejala atau tidak bergejala. Sedangkan 30% lainnya yang bergejala itu gejalanya non-spesifik. Maka dari itu, untuk ibu hamil pada kunjungan prenatal pertama wajib melakukan tes serologi toksoplasma IgG dan juga IgM. Di mana untuk ibu hamil yang hasil dari tes serologi toksoplasmanya itu nanti akan dikelompokkan menjadi 4. Apabila hasil IgG dan IgM-nya negatif keduanya, berarti ibu hamil tersebut belum terinfeksi. Yang perlu kita lakukan adalah edukasi pencegahannya. Minta ibu hamil untuk jangan makan daging mentah dan juga jangan kontak dengan kotoran kucing serta edukasi pencegahan lainnya. Kemudian yang kedua, minta ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan serologi berkala setiap bulannya. Namun apabila hasil IgG-nya positif namun IgM-nya negatif, itu artinya ibu hamil itu mengalami infeksi yang sudah lama atau tidak beresiko. Jadi tidak perlu dilakukan tindak lanjut karena tidak ada resiko penularan ke janinnya. Kemudian apabila hasil IgG-nya negatif sedangkan IgM-nya positif, itu kemungkinan pasien mengalami infeksi yang baru atau mungkin false positif. Maka dari itu perlu dilakukan retest dalam 2-3 minggu untuk melihat apakah IgG-nya juga akan positif atau tidak. Kemudian apabila hasil IgG-nya positif dan IgM-nya positif, itu kemungkinan infeksi baru. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah uji afiditas IgG. Untuk uji afiditas IgG ini kita bisa melihat hasilnya. Apabila hasilnya tinggi lebih dari 60%, itu artinya ibu hamil mengalami infeksi lama dan tidak beresiko sama seperti tadi. Nah, namun apabila hasilnya rendah atau ambigu, itu perlu kemungkinan memang ada infeksi baru. Perlu dilakukan evaluasi pada janinnya dengan melakukan amniosentesis, di mana hasil cairan yang diambil yaitu cairan amnionnya dilakukan pemeriksaan tes PCR. Di mana untuk pemeriksaan amniosentesis dan PCR amnion ini bisa dilakukan apabila usia janin itu sudah berusia lebih dari 18 minggu.
Apabila hasilnya positif, itu artinya janin itu terinfeksi, maka dari itu perlu dilakukan terapi kombinasi. Namun apabila hasilnya negatif, itu artinya janinnya tidak terinfeksi, maka perlu dilakukan terapi spiramisin saja hingga persalinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jen Krisliwasa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana toksoplasmosis pada kehamilan. Adapun tujuan terapi yaitu mencegah transmisi vertikal dari ibu ke janin, lalu mengurangi keparahan gejala pada janin yang telah terinfeksi. Tata laksana diberikan berdasarkan waktu diagnosis dan usia kehamilan. Yang pertama, jika terjadi infeksi maternal tetapi janin belum terinfeksi, maka dapat diberikan spiramisin 1 gram per oral tiap 8 jam. Spiramisin ini menghambat replikasi parasit di plasenta dan rendah teratogenik sehingga aman untuk trimester awal. Yang kedua, yaitu janin sudah terinfeksi atau hasil amniosentesisnya positif, maka dapat diberikan obat kombinasi berupa pirimetamin 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis, sulfadiazin 50-100 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis, dan leukovorin 10-20 mg per hari. Obat kombinasi ini efektif menembus plasenta dan sawar darah otak, dan biasanya digunakan pada trimester kedua dan ketiga. Selain pengobatan, pemantauan tambahan dapat dilakukan seperti USG serial janin untuk deteksi tanda infeksi kongenital dan pemeriksaan darah berkala untuk ibu untuk pemantauan efek samping obat terutama pada terapi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Agung Amelia Prabawanti dengan NIM 135 akan menjelaskan mengenai prognosis dari toksoplasmosis. Baik, adapun prognosis dari toksoplasmosis ini sendiri terhadap masa kehamilan itu menimbulkan risiko buruk terhadap perkembangan janin. Tetapi infeksi ini itu tidak terlalu berdampak buruk terhadap sang ibu, di mana infeksi ini itu menular melalui plasenta dari ibu ke janin. Nah, prognosis pada janin itu umumnya buruk, di mana biasanya itu dapat terjadi hidrosefalus, mikrosefali, retinokoroiditis, dan juga gangguan perkembangan mental serta motorik pada bayi. Nah, tetapi prognosis buruk ini dapat dicegah apabila diketahui lebih cepat dan juga diobati lebih cepat. Adapun resiko penularan ini pada trimester pertama itu rendah, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan janin, nanti dapat terjadi keguguran, kelainan otak, dan juga mata. Sedangkan pada trimester kedua itu memiliki resiko penularan yang meningkat, di mana bisa mengalami gangguan neurologis dan juga hidrosefalus. Sedangkan pada trimester ketiga itu biasanya terjadi gangguan terhadap perkembangan mental dan juga fisik terhadap janin. Maka dari itu, ibu bisa melakukan USG dan juga pemeriksaan serologi secara rutin, serta mengurangi kontak dengan hewan, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Katumi Caca dengan 3 digit NIM akhir 240. Di sini saya izin menyimpulkan dari SP kami, toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat menular melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, kontak dengan kotoran kucing, atau melalui infeksi vertikal dari ibu hamil ke janin. Pada ibu hamil, infeksi ini seringkali tidak menimbulkan gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan, namun dapat berdampak serius pada janin, terutama jika terjadi pada trimester pertama. Infeksi pada janin dapat menyebabkan cacat berat seperti gangguan neurologis, kebutaan, atau bahkan kematian janin. Diagnosis toksoplasmosis pada kehamilan biasanya dilakukan melalui tes serologis dan pengobatan diberikan untuk mencegah transmisi ke janin dengan pilihan obat yang berbeda tergantung pada usia kehamilan dan hasil evaluasi janin. Pencegahan dan pengelolaan yang tepat dapat mengurangi risiko komplikasi serius pada ibu dan bayi. Di sini saya ingin melanjutkan untuk saran pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam pengembangan metode diagnosis yang lebih akurat serta pendekatan terapi yang efektif dan spesifik yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penderita toksoplasmosis. Baik, sekian presentasi dari kami SGDA 2 terkait dengan student project kami yaitu toksoplasmosis. Sekian, terima kasih.